ojo ngremuk hati, ya. Don't break your heart. Jangan meremukkan hati. Ya, saudara, ada banyak faktor dari luar bisa meremukkan hati kita, tapi juga ada faktor di dalam. Ya, saudara. Kata remuk hati ini, saudara, yang diakibatkan oleh karena dosa, itu maksudnya di sini. Ya, bukan karena sesuatu duka cita ketika Yesus diberitahu bahwa Lazarus, sahabat yang dia kasihi, saudara daripada Maria dan Marta, itu meninggal. Saudara, maka Yesus bertanya kepada keluarga ini, di mana kamu menguburkan dia? Dan Yesus dibawa ke kuburan. Di depan kuburan Yesus menangis. Saudara, kenapa? Remuk hatinya. Karena orang ini dia cintai. Orang ini mempunyai kesan yang mendalam dalam hidupnya. Pernahkah saudara membaca bahwa Yesus menangis? Ya. Maka menangislah Yesus. Itu ayat paling pendek dalam Alkitab bahasa Indonesia. Maka menangislah Yesus. Di muka kuburan dari kekasihnya yang meninggal. Saudara. Itu sebabnya bukan ini yang saya maksud. Bukan ini yang Tuhan maksudkan dengan remuk hati. Remuk hati adalah karena salah jalan. Remuk hati karena salah perhitungan. Remuk hati karena mundur dari Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan keremukan hati akan terjadi dalam hidup manusia. Itu sebab don't break your heart. Jangan engkau meremuk hatimu sendiri. Ya, saudara, apa artinya? Bahwa kita ini seringkali membiarkan iblis itu datang mengintervensi kita, menyerang kita, dan kita tidak ada pertahanan, para kekasih. Sehingga remuk hati kita. Saudara, oleh karena apa? Oleh karena panah api dari iblis itu dilepaskan dan menghancurkan hati kita. Luar biasa. Saudara, itu sebab penting sekali kita mempelajari ini, saudara. Dan saya ingin mengajak untuk kita membuka lebih dahulu dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1, 2. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Saudara yang kekasih, ya. Baiklah, ayat 20. 1, 2. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Saudara yang kekasih, ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, terus ayat 18 ini sudah memberikan satu harapan yang besar bagi kita. Ya, saudara. Kemudian ayat yang ke-19, bagaimana kita menjaga kondisi seruan kita pasti dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, atas kehendak Tuhan. Bila ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, ya. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara. Jadi orang benar, kalau dia mengalami patah hati dan remuk jiwanya, maka Tuhan menyelamatkan. Ya, saudara. Tuhan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Katakan luar biasa. Itu sebab, saudara, perlu saya dan saudara melihat faktor-faktor yang membuat kita orang bisa remuk hatinya. Ya, saudara. Tetapi yang terpenting daripada semua sebab akibat ini sebabnya, lalu kita akibatnya begini. Yang lebih penting daripada sebab akibat ini adalah kita harus menjadi orang titik-titik. Apa? Benar. Saudara, selalu kita melihat ayat di dalam firman yang kita baca, selalu terselip kata orang benar. Saudara. Dan ini adalah di atas penilaian dari Tuhan saja. Saya tidak bisa memproklamirkan dan menyatakan diri saya orang benar. Ya, saudara. Tetapi Tuhan yang menilai saya, menilai Anda sebagai orang benar atau orang berdosa. Ya, saudara, itu sebab katakan penilaian hidup saya hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Saudara, maka dia punya penilaian.
Dan berdasarkan penilaiannya, bila sampai terjadi orang benar itu mengalami sesuatu, ya, kejatuhan ataupun sesuatu yang disebutkan dalam ayat 18 dan 19, maka Tuhan akan mengutuhkan dia, akan memulihkan dia kembali. Ada kuasa pemulihan bagi orang benar yang berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Jadi orang benar berseru-seru kepada Tuhan. Jadi ini orang benar yang rendah hati, yang menyadari kekurangannya, yang menyadari bahwa dia lemah, hanya manusia biasa. Itu sebab kalau dia berseru, Tuhan senang dan Tuhan pasti menjawab kepadanya. Amin. Nah, ini pendahuluan saya. Kekuatan dan kehebatan semua orang benar dituliskan dalam 2 ayat ini. Ayat 18. Tuhan dengar dan lepaskan segala kesesakannya. 19. Tuhan utuhkan hati orang benar yang remuk. Saudara, itu sebab Tuhan ingin supaya saya dan saudara mempelajarinya. Gimana jangan karena penyebab kuasa kegelapan, kuasa dosa, aku remuk hati. Saudara, nah ini karena kita bukan jadi orang benar. Apabila kita orang benar, kita mengalami sesuatu keremukan dalam hati kita, saudara, maka Tuhan akan mengutuhkan kembali. Kalau kita orang benar berseru, Dia mendengar dan melepaskan kita dari kesesakan kita. Amin. Dan ini penting sekali. Akhir zaman yang kita jalani saat ini sudah ada di akhir zaman. Saudara, semua orang dan semua ahli pada bidangnya masing-masing bekerja kooperatif satu sama lain untuk menanggulangi akibat daripada COVID-19. Saudara, kalau saudara mengikutinya itu mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Yang terakhir, penemuan terakhir, saudara, para ahli mikrobiologi dan virologi, mereka sangat heran, dalam hati juga takjub. Ada virus begitu pintar. Virus COVID-19 ini sekarang pintar sekali. Jadi dia tahu bahwa vaksin bekerjanya kayak apa. Dia tahu bisa mendeteksi, heran enggak? Semua para ahli keheranan, kok bisa? Saudara, ini virus bisa mendeteksi vaksin apa pada orang ini. Dan mereka akan kebal terhadap vaksin tersebut. Ngeri apa tidak? Sangat mengerikan. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Ini tanda akhir zaman para kekasih. Nah, saudara harus tahu yang akan datang, katakan yang akan datang lebih mengerikan. Saudara, mungkin tidak dalam bentuk sakit, tapi dalam bentuk bencana alam, musibah, dalam bentuk perang nuklir, perang biologi, atau perang kimia. Saudara, nah sekarang gimana dengan kita orang? Apakah kita sembrono? Apakah kita dekat dengan Tuhan? Saudara. Nah itu sebab pelajaran ini penting sekali. Kekuatan dan kehebatan semua orang benar. Itu Tuhan ungkapkan sedikit. Tuhan mendengar dan melepaskan segala kesesakan orang benar. 1, 2. Tuhan mengutuhkan hati orang benar yang bila mana terpaksa remuk. Yesus sendiri menangis di muka kubur. Saudara. Jadi kita melihat bahwa di situ manusia, Yesus sebagai sosok manusia yang sempurna. Dan dia sangat humanis, dia sangat berperi kemanusiaan, dia sangat mempunyai satu feeling yang mengasihi Lazarus. Dan hatinya remuk di situ. Saudara, marilah kita akan melihat hal ini supaya kita bisa mengalami sesuatu pemulihan dari rencana Allah. Katakan pemulihan pada hidup saya yang sesuai rencana Allah. Ya, para kekasih, nah ini yang saya akan sampaikan. Obat remuk hati yaitu pegang teguh firman Allah.
Mari kita akan membuka bersama, saudara, dari Roma pasal yang keempat. Kita melihat ada satu sosok yang kita sangat mengenalnya, ya saudara, dari Alkitab. Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Saudara, pasal 4 ini seluruh pasal menghikayatkan dari kehidupan Abraham. Jadi orang tua ini luar biasa. Dan Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, saudara, jemaat di kota Roma, tentang satu pasal tentang Abraham. Dan ini menarik sekali. Ya saudara, mari kita akan baca sebagian episode saja. Ayat 18 sampai 21. 1, 2. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi, katakan tetapi, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Katakan ini luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara-saudara bisa bayangkan kayak apa ya? Tidak ada dasar untuk berharap, namun dia tetap berharap. Aneh kan orang ini? Bandel sekali. Saudara, dia tidak mau nyerah. Walaupun tidak punya dasar. Entah dia percaya dan tetap berharap. Saudara, ini mengherankan sekali. Rahasianya jelas yang kita tadi sudah baca. Karena dia cuma pegang perjanjian Allah. Jadi dia bukan cuma beriman loh saudara. Nanti saya akan memberitahu jenjangnya. Iman, harap, dan kasih. Dia bukan cuma beriman bahwa ini janji Allah aku mesti dapat. Saudara, orang yang cuma beriman, dia memberi kesan, dia memaksa dan memerintah Tuhan. Tetapi indah sekali. Abraham tidak memerintah Tuhan. Abraham cuma seringkali bertanya, Tuhan kapan? Kadang-kadang engkau memanggil hamba tengah malam suruh keluar dari kemah. Ketika langit terang tidak ada hujan. Dan hamba disuruh lihat ke atas dan suruh menghitung bintang. Tuhan, hamba melakukan itu berkali-kali. Tapi kapan dapat anak? Kapan? Seorang pun hamba tidak dapat. Namun engkau mengatakan anak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan seperti kersik di pantai laut. Kersik adalah pasir yang silikon. Yang mengeluarkan cahaya ketika sinar bulan menempa pantai tersebut. Pasir yang hitam, Tuhan bilang bukan itu. Pasir kersik, silikon yang menyala ketika malam. Anakmu sebanyak itu. Anakmu sebanyak itu. Tuhan, tapi hamba tetap berharap bahwa engkau satu kali memberi anak yang banyak kepada hamba. Saudara, inilah ya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang istimewa yang saya perlu mengulik bersama dengan Anda. Dalam International Standard Version disebutkan hoping in spite of hopeless circumstances. Luar biasa. Ya, kalimat ini kalimat yang abstrak. Coba, hoping in spite of hopeless. Berharap meskipun hopeless. Tetap berharap. Saudara, apa yang hopeless? Circumstances. Di antaranya dia sudah tua, 99 tahun.
Sarah istrinya 89 tahun. Saudara, jadi dia hoping in spite of hopeless circumstances. Wah, ini kalimat luar biasa. Ya. Jadi saudara harus tahu, itulah yang membuat Abram istimewa. Dia tidak pakai iman saja loh saudara. Dia punya iman sudah menggebu. Entah tidak dapat. Jadi dia pakai cara apa? Harap. Nah ini pelajaran buat kita semua dalam Bible study ini. Kalau saudara sudah beriman, namun saudara belum mendapat, pakai jalan harap. Harap itu beda dengan iman. Nanti kita akan lihat ya saudara. Nah saya tuliskan terjemahannya. Berharap meskipun dalam sikon tiada harapan. Ini. Hoping in spite of hopeless circumstances. Berharap meskipun dalam sikon tiada harapan. Saudara yang kekasih, dia tetap berharap dengan teguh kepada Tuhan. Saudara, peristiwa 3 pria yang gagah berjalan melewati kemahnya dan dia menghadang 3 pria ini. Dan dia menyembah di kaki mereka dan minta mereka singgah di depan kemahnya di bawah rindangnya pohon jati di Mamre. Dan dia berjanji akan memberikan makanan, minuman dan mencuci kaki mereka. Peristiwa itu saudara, barulah 9 bulan 10 hari kemudian membuahkan hasil. 9 bulan saja sudah lama saudara. Apalagi 70 ataupun 75 tahunan kira-kira dia menanti. Saudara, coba zaman dulu anak-anak remaja sudah menikah. Jadi Abram dan Sarai itu menikah di usia teenager, remaja. Mereka tidak dapat anak. Saudara yang kekasih, sekian puluh tahun hoping in spite of hopeless circumstances. That's why it's one of us that we believe in Jesus Christ. Please don't only use your faith to Him, but please operate your hope. Hope, harapan. Ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara, nanti kita akan lihat. Ya, pada kekasih inilah yang menjadi keistimewaan Abram. Banyak tokoh Alkitab yang dituliskan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka hanya sampai pada faith, iman saja. Tetapi Abram memberikan terobosan. Dia membuat satu terobosan. Aku sudah puluhan tahun beriman tetap gak dapat. Gimana? Aku berharap saja. Apa bedanya iman dan berharap? Luar biasa. Mari kita akan tengok. Saudara, iman harus teguh. Katakan, iman saya harus teguh. Tetapi harus berserah. Ya, saudara. Terus saudara beriman harus teguh, nggak boleh lembek. Ya saudara, tapi dalam saudara beriman dengan teguh tersebut, saudara harus lunak. Katakan harus lunak. Berserah. Nah inilah yang menghasilkan kedua. Apa yang kedua? Harap. Harap ini lebih lembut saudara. Betul apa tidak? Harap ini penuh perasaan, feeling. Saudara, passion. Orang yang berharap ini mempunyai satu feeling, satu passion kepada kuasa Tuhan. Tapi meskipun halus, perasaan, tapi dia harus teguh, wajib teguh. Nah ini dua ini harus kebalikan. Yang satu iman itu memang wajib harus teguh. Tetapi harus diimbangi dengan berserah. Tapi Tuhan di atas semuanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Yesus mengajar dalam Matius 26.
ketika dia di Taman Getsemani, saudara, dan dia berdoa, 12 murid tertidur, 11 murid, saudara, 1 murid hilang. Siapa nama murid tersebut? Yudas Iskariot. Yesus membangunkan, kenapa kamu tidur terus? Apakah kamu tidak sanggup berdoa 1 jam saja dengan aku? Saya yakin ketika Yesus mengatakan demikian, dia penuh dengan wajah yang pucat dan mungkin dengan air mata. Karena dia merasa begitu berat. Dia adalah Allah yang mengejawantah, yang menjelma menjadi manusia. Dari tidak berdosa, sekarang dia harus menanggung dosa isi dunia. Saudara, Injil Markus menyebutkan keringatnya seperti tetes darah merah. Merah semua. Keringat merah, darah. Karena dia harus menanggung dosa isi dunia. Dalam doanya dia berkata apa? Bapa, jikalau boleh, lewatkanlah piala ini daripadaku. Lewatkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi di atas semuanya, biarlah kehendakmu yang jadi. Coba. Luar biasa. Saudara, ini kita diajari supaya kita masuk pada tahap harap yang penuh dengan feeling, passion, perasaan. Meskipun lebih halus, tapi wajib teguh. Jadi Abraham disebutkan dia berharap walau tidak ada dasar untuk berharap. Saudara, itu Abraham. Jadi dia menaruh harap ketika sikonnya tidak memungkinkan. Ini, ya. Angger-anggernya harap harus penuh perasaan dan wajib teguh. Beda dengan iman. Iman harus teguh, wajib teguh, tapi harus penuh berserah. Nah, seringkali kita hanya beriman, hanya teguh, wajib, harus paksain Tuhan. Kalau enggak aku malu, kalau enggak Tuhan malu loh Tuhan. Ini adalah orang Kristen kanak-kanak yang kasar. Saudara, yang kasar. Tetapi kalau orang Kristen lebih mengerti lagi, dia selain percaya dan beriman, dia berharap. Dia mempunyai satu feeling yang kira-kira bisa mendekati Tuhan. Satu passion dan selaras dengan keinginan hati Bapa. Tetapi dia wajib teguh dalam harapannya tersebut. Ya. Dan yang ketiga, kasih. Kasih adalah tingkatan yang paling tinggi. Kita harus selaras dengan hati Yesus. Bagaimana suami dan istri dalam keluarga, ya, istimewa keluarga yang masih muda, yang baru menikah, baru punya anak 1, 2, wah isinya berantem deh. Ya, kadang-kadang juga yang sudah kakek nenek juga masih tetap berantem. Karena tidak ada kasih. Tidak bisa si suami, tidak bisa si istri, walaupun mereka melayani pekerjaan Tuhan, mereka pelayan sidang, tapi mereka tidak punya kasih. Kasih itu agape. Kasih daripada Tuhan. Kasih yang sempurna. Oh ya, aku lebih baik mengalah. Biar dia yang benar, dia yang betul. Saudara. Nah ini sulit sekali. Tapi disinilah kita mempraktekkan selaras dengan hati Yesus. Saudara. Sehingga di dalam rumah tangga kalau ada kasih Kristus, maka rumah tangga tidak bisa tidak akan penuh dengan damai dan sejahtera. Katakan amin. Itu penting sekali. Saudara, itu sebab di sini kita melihat kasih itu paling tinggi. Jadi orang yang mempunyai kasih dan selaras dengan hati Yesus, apapun dia punya sebab meninggal, dia akan masuk ke sorga. Tetapi seorang yang beriman
saja, seorang yang beriman saja, yang kasar dan yang memaksain Tuhan, kemungkinan dia tidak masuk surga. Saudara, itu sebab penting sekali. Iman itu ada S dan K, syarat dan ketentuan. Iman bukan tanpa S dan K. Itu iman dari iblis. Itu ada tipu muslihat iblis. Iman itu ada S dan K, syarat dan ketentuan. Itu sebab iman harus dibina. Iman harus diajari lagi lebih mendalam. Supaya ada iman, ada harap. Ada harap. Dari harap ini orang mau menyelaraskan hidupnya, hatinya dengan hati Yesus. Tidak bisa tidak. Dia mempunyai kasih ilahi di dalam hidupnya. Jadi ini adalah 3 jenjang yang kita harus miliki. Saudara, supaya iman kita tidak ngawur. Contoh orang iman yang ngawur apa? Yesus memberikan sendiri. Pada hari akhir, banyak orang yang berteriak dan berseru, Yesus, Yesus, bukai aku pintu. Maka sesungguhnya aku akan berkata kepada mereka, pergi daripadaku. Loh, Tuhan Yesus, aku ini penginjil, aku ini guru Alkitab, teolog, gembala sidang yang hebat, aku pengkhotbah yang dahsyat, jemaat yang kulayani jutaan. Pergi, enyah dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan. Coba. Meskipun mereka ini yang ditolak sudah berkata, kami pergi ke lorong-lorong, kami mengabarkan Injil, kami makan perjamuan kudus, kami mengusir setan, kami menyembuhkan orang sakit. Pergi, aku tidak kenal siapa kamu. Cilaka sekali. Saya bukan minta, saya tidak mengatakan menyedihkan, saya bilang cilaka sekali. Kalau sampai saya dan Anda diusir dari hadapan Tuhan. Ketika kita mati, kita masuk neraka. Itu sebab penting sekali pelajaran ini. Jangan hanya beriman saja. Tetapi kita memperhalus dengan kita mempunyai harap kepada Tuhan. Amin. Kita harus menaruh harap kepadanya. Saudara, kalau kita bernaruh harap, meskipun tidak ada sikon yang bisa kita harapkan sekalipun, namun kita wajib berharap dengan teguh kepadanya. Saudara, maka kita akan bisa mencapai tahap kasih selaras dengan hati Yesus. Dan saya yakinkan Anda, ini adalah hal yang paling istimewa. Ya, angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah para kekasih, dan anugerah Tuhan menyertai engkau dalam apapun yang engkau kerjakan. Biar engkau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau mengutamakan datang di rumah Tuhan dan tidak tinggal di rumahmu. Diberkatilah engkau semuanya. Kekuatan dan kesehatan dan kebahagiaan dan kemuliaan diberikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati dan diurapi mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.